Teringat ketika Nona lahir hingga sekarang sudah 23 tahun. Senyuman Bibi Juni mengandung air mata, mendesah dengan nafas tersedak. Waktu sungguh sangat cepat berlalu. Hanya sekejap mata, Nona sudah tumbuh besar. Sekarang sudah mau menikah dan sudah punya 3 anak yang lucu. Beberapa tahun belakangan ini, rasanya seperti mimpi. Ada suka dan duka, tapi akhirnya semua sudah berakhir bahagia. Nona, aku dulu selalu khawatir. Aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Takut hidupmu tidak baik. Aku takut tidak bisa menghadapi Tuhan di akhirat nanti. Namun sekarang, aku akhirnya bisa memberi penjelasan pada Tuan James di sana. Nona, Tuan Daniel adalah pria yang baik. Dia begitu baik padamu, begitu tulus pada anak-anak. Kalian pasti bisa bahagia. Iya, Tracy mengangguk-anggukan kepala, matanya berkaca-kaca, tapi ada senyum bahagia di bibirnya. Dia yakin dia akan bahagia. Sepertinya ada suara apa? Amanda tiba-tiba melihat ke belakang. Apa? Windy juga melihat ke belakang dan menemukan beberapa bayangan melintas melewati pintu masuk. Dia sangat cemas dan buru-buru berkata pada Thomas, "Kak Thomas, apa kamu melihat sesuatu?" "Shh." Thomas memberi isyarat agar tidak mengagetkan Tracy. Tentu saja dia melihatnya. Dia sudah memberitahu Ryan dan pengawal lainnya lewat jam tangannya. Pengawal keluarga Wellens sudah terlatih. Semua orang sudah bersiap agar tidak terjadi masalah apapun di area pernikahan. Windy menganggukkan kepalanya, tidak berani bersuara. Hanya saja hatinya merasa sedikit takut dan tangannya yang mengangkat gaun Tracy sedikit gemetar. "Jangan takut, ada kami di sini," kata Thomas dengan suara rendah. "Iya," Windy juga berpikir demikian. Pengawal keluarga Wellens semuanya sangat profesional, ditambah lagi dengan semua kelengkapan pencegahan yang dilakukan hari ini, seharusnya tidak akan ada masalah. Amanda adalah seorang wanita dengan pemikiran yang sederhana. Setelah Thomas berkata demikian, ia pun tidak berpikir sembarangan lagi. "Nona, aku terlalu gemuk, kakiku pendek, mungkin nanti akan berjalan pelan. Nona juga pelan sedikit, aku takut menginjak gaun pengantinmu." Bibi Juni masih khawatir dan menjelaskan secara detail pada Tracy. "Oke," Tracy tertawa. "Nona, jika aku sampai menangis, silahkan cubit aku. Aku tidak boleh sampai mempermalukanmu. Nona, apa menurutmu pakaianku ini bagus? Aku merasa aku terlihat lebih gemuk." Tidak bagus kok. Terlihat kurus. Benarkah?" Tentu saja. Ketika keduanya berjalan sambil mengobrol, mereka malah tidak gugup dan tanpa sadar sudah sampai depan pintu aula. Orang yang menjaga pintu pada upacara pernikahan mulai membuka pintu. Seketika cahaya lampu mengalir masuk, semuanya menyorot Tracy, meneranginya dengan terang. Pada saat ini ribuan cahaya berkumpul di tubuh Tracy seperti seorang dewi yang jatuh dari langit, memukau penonton. Perhatian para tamu berfokus padanya. Orang-orang dari keluarga Wellens awalnya masih berpikir mendengar pengantin wanita adalah orang biasa tanpa latar belakang keluarga kaya. Kecantikan macam apa yang dimilikinya sampai bisa menggerakkan hati dingin Daniel? Melihat Tracy sekarang, kecantikan dan karisma yang terpancar dari tubuhnya sudah cukup untuk membuat orang kagum.
Di satu sisi, Paman Paul dan belasan orang lainnya, beberapa dari mereka adalah mantan teman ayahnya dan beberapa lainnya adalah kerabat jauh keluarga Tracy. Kerabat jauh ini tidak membantunya ketika keluarga Tracy berada dalam bahaya karena kemampuan mereka terbatas. Walaupun mereka tidak bisa membantu, tapi mereka diam-diam tetap peduli pada kehidupan Tracy melalui Bibi Juni dan Paman Paul. Jadi kali ini semuanya diundang untuk menyaksikan pernikahannya. Pada saat ini semua melihat Tracy yang begitu luar biasa. Semuanya tidak bisa menahan diri, matanya memerah dan menghela nafas lega. James Smith sudah bisa beristirahat dengan tenang di sana. Terutama Paman Paul, ia tidak bisa menahan tangisnya walaupun dulu pernah salah paham dengan keluarga Wellens. Tapi kesalahpahaman itu sudah diselesaikan. Mengetahui Tracy telah menemukan kebahagiaan, dia benar-benar merasa bahagia untuk Tracy. Tracy menginjak karpet merah dan perlahan berjalan menuju ke arah Daniel. Dengan air mata di matanya melalui kerudung, tersenyum melihat Daniel yang tidak begitu jauh. Daniel berseri-seri, jasnya begitu rapi seperti dewa yang turun dari langit yang sedang menunggunya dan mengawasinya. Mengingat kembali saat keduanya pertama kali kenal hingga jatuh cinta, adegan-adegan itu mulai muncul di pikirannya satu persatu. Mulai hari ini, dalam waktu 3 bulan ini, kamu harus menyerahkan setengah dari pendapatan harianmu padaku. Sebagai bentuk kompensasi di masa lalu, aku beritahu kamu, mulai sekarang, tugasmu sekarang adalah menjadi gigolo dan bekerja keras membayar hutangmu. Aku bertemu dengan bos iblis. Kamu tidak tahu betapa mesumnya dia. Kamu ini wanita serakah yang tidak pernah berubah. Dalam waktu setengah jam, antar ke ruang rapat di lantai 66. Aku berhenti. Mengingat semua ini, Tracy tidak bisa menahan tawanya dan air matanya jatuh tak terbendung. Dia teringat dulu ketika menggoda Daniel, sebaliknya malah ia yang dipersulit olehnya. Masa-masa itu dia benar-benar membencinya sehingga ingin melarikan diri. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa suatu hari dia akan menikah dengannya. Mungkin inilah yang dinamakan takdir. Daniel menatap Tracy dengan cemas. Jelas-jelas jaraknya hanya beberapa puluh meter, tapi rasanya bagaikan berjarak 1 abad. Setiap langkah menyentuh batinnya, jantungnya berdegup jangan cepat, telapak tangannya juga berkeringat karena gugup. Dia berharap Tracy dapat berjalan lebih cepat sampai ke sisinya. Akhirnya Tracy mendekat pada jarak 2 meter. Daniel tidak sabar untuk melangkah maju dan meraih tangannya. Tindakan bersemangat itu mengundang ledakan tawa daripada hadirin. Tuan besar yang berada di kursi tamu melihat adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut bibirnya. Dia dulu tidak mengerti mengapa Daniel begitu keras kepala, tidak peduli apa yang ia katakan dan lakukan, tetapi tidak bisa mengalahkan pemikirannya. Sekarang dipikir-pikir, ternyata menikahi wanita yang benar-benar dicintainya bisa membuat suasana hatinya benar-benar berbeda. Daniel pada akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaannya. Begini juga bagus. Sangat bagus. Tuan besar menghela nafas sambil tersenyum mengingat kembali kehidupannya. Dia juga memiliki penyesalan, tetapi melihat Daniel dan ketiga cicitnya sekarang, dia merasa semuanya setimpal. Para tamu dan teman-teman yang terhormat, cinta itu suci. Pada hari ini, cinta pada pasangan baru ini telah bersemi. Kerja keras di musim panas, kedewasaan di musim gugur, dan cobaan di musim dingin pada akhirnya sudah dilewatinya.
Setelah pembaca acara mengungkapkan beberapa patah kata, pendeta mulai bertanya secara resmi, "Nona Tracy Smith, apakah kamu bersedia menikah dengan Daniel Wallens? Dalam keadaan kaya atau miskin, sehat atau sakit, tidak peduli seberapa baik atau buruk kehidupanmu, tidak akan menyerah dan tetap berada di sisinya hingga akhir hayat?" "Aku bersedia," Tracy menjawab tanpa ragu. "Tuan Daniel Wallens, apakah kamu bersedia menikah dengan Tracy Smith dalam keadaan kaya atau miskin, sehat atau sakit, tidak peduli seberapa baik atau buruk kehidupanmu, tidak akan menyerah dan tetap berada di sisinya hingga akhir hayat?" "Aku..." Ketika Daniel sedang berbicara, tiba-tiba pintu utama aula terbuka. Seorang tamu yang tak diundang berjalan masuk. Semua orang berbalik dan melihat ke belakang. Sinar cahaya menyinari wajah orang itu. Seketika banyak orang tercengang. "Permisi." Presiden Devina mengenakan jas hitam ramping dan tampak luar biasa, berjalan dengan langkah yang dingin dan arogan, diikuti oleh tangan kanannya Sarah dan dua pengawalnya. "Keponakanku tercintaku menikah. Aku selaku bibinya. Bagaimana mungkin tidak hadir?" Presiden Devina menatap Daniel dengan dalam dan penuh arti. Tracy melihat wanita menakutkan ini mengikat racun di tubuhnya. Seketika dia menjadi emosional. Daniel memegang erat tangannya dan menatap Devina dengan dingin. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Tentu saja aku di sini untuk menghadiri upacara pernikahanmu, keponakanku yang baik." Presiden Devina menatap Daniel dengan dingin. "Kenapa tidak menyambutku?" Daniel mengerutkan kening dan ekspresinya dingin seperti gunung es. Di luar, pengawal datang dengan tergesa-gesa ingin mencegat Presiden Devina, tapi tak disangka dia sudah menerobos masuk. Pengawal Hartono terburu-buru menjelaskan, "Tuan Daniel, Presiden Devina, dia..." Daniel mengerutkan kening. Thomas segera menyuruh mereka semua untuk mundur. Pada saat ini Tuan Besar berkata dengan datar, "Karena kamu sudah datang, maka saksikanlah upacaranya." "Baik, Ayah." Presiden Devina hendak duduk. Tuan Besar kembali berkata, "Satu keluarga, kenapa kamu duduk begitu jauh? Kemari, duduk di dekatku." Presiden Devina tertegun sejenak dan kemudian duduk di samping Tuan Besar dengan patuh. Para tamu di aula tercengang. Semua orang tahu bahwa hubungan Presiden Devina dengan Daniel tidak baik. Namun Tuan Besar malah berusaha menahan Presiden Devina. "Kalian mundurlah." Tuan Besar memberi perintah pada Sarah dan dua pengawal lainnya. Sarah menatap Presiden Devina. Presiden Devina memberi isyarat dengan matanya. Kemudian ketiganya pun bergegas mundur. "Lanjutkan." Tuan Besar memberi isyarat. Di atas panggung, pendeta menanyakan sekali lagi pertanyaan sebelumnya. "Tuan Daniel Wallens, apakah kamu bersedia menikahi Tracy Smith?" Tepat ketika pendeta itu berbicara, Tuan Besar berkata dengan nada rendah pada Devina, "Hari ini keponakanmu menikah, jangan membuat masalah. Jika tidak, jangan salahkan aku bersikap kasar." "Ayah, kamu salah jika berkata seperti ini." Devina tampak sedih. "Aku juga bagian dari keluarga Wallens. Semua aku lakukan demi kebaikan keluarga Wallens. Kenapa kamu selalu memperlakukanku seperti orang luar?" "Menculik pacar Daniel juga demi kebaikan keluarga Wallens?" Tuan Besar kembali bertanya. "Ayah." Ketika Devina sedang berbicara di atas panggung, Daniel mulai menjawab, "Aku bersedia." Tepuk tangan meriah datang dari arah penonton. Semua tamu memberkati Daniel. "Sekarang silakan kedua mempelai bertukar cincin."
kata pendeta. Saat ini 3 anak pembawa bunga berjalan perlahan mengikuti suara musik. Carla dengan gaun putri berjalan di tengah memegang bunga mawar, sedangkan Carlos dan Carlos berjalan di kedua sisi memegang cincin kawin. Ketiga anak itu sangat menawan bagaikan putri dan pangeran dalam negeri dongeng, seketika menarik perhatian seluruh tamu. Daniel dan Tracy melihat anak-anak berjalan perlahan menuju ke arah mereka. Wajah mereka dipenuhi senyum kebahagiaan. Tuan besar melihat ketiga anak itu, wajahnya dipenuhi kasih sayang dan senyuman. Ketiga anak ini sungguh anak kandung Daniel? Devina mendadak bertanya. Benar. Wajah tuan besar tampak menjadi serius. Mereka adalah darah daging keluarga Wellens. Tidak ada yang boleh menyentuh mereka. Tenang saja, aku tidak memiliki niat seperti itu. Devina tersenyum tipis. Sebagai anggota keluarga Wellens, aku selalu mengutamakan kepentingan keluarga Wellens. Karena itulah, aku ingin memberitahu sebuah rahasia padamu. Trik apa lagi yang ingin kamu mainkan? Tuan besar mengerutkan kening. Bagaimana mungkin aku berani memainkan trik di depan ayah? Devina berkata dengan cukup dalam. Aku hanya tidak ingin keluarga Wellens jatuh ke tangan keluarga Moore. Apa maksudmu? Wajah tuan besar tampak bingung. Ayah, lihat ini. Pasti akan langsung tahu. Devina mengeluarkan sebuah foto dan menyerahkannya kepada tuan besar. Ini adalah foto ketika dulu kakak bersama dengan wanita dari keluarga Moore itu. Tuan besar mengambilnya dan melihat ia terkejut, terus mengedipkan mata, melihat foto itu dengan hati-hati dan kemudian menatap Tracy. Wanita di foto itu terlihat persis dengan Tracy. Dari mana datangnya foto ini? Tuan besar mengendalikan perasaannya dengan nada rendah bertanya. Jangan-jangan kamu yang mengeditnya? Mana mungkin aku berani melakukannya? Devina mencibir. Grup Wellens bergerak di bidang teknologi. Foto itu diedit atau tidak, ayah pasti bisa melihatnya. Jika masih tidak percaya, tanyakan pada Johnson. Dia pernah bertemu dengan Bella Moore.